Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan gangguan terkait zat dan adiksi bab 8. Jenis utama gangguan terkait zat pada DSM-5 dan karakteristik utamanya. 1. Gangguan akibat penggunaan zat, Substance Induced Disorder, merupakan pola pikir abnormal yang disebabkan oleh penggunaan zat psikoaktif. Dua jenis utama dari gangguan ini yaitu intoksikasi zat, substance intoxication, dan gejala putus zat, substance withdrawal. Yang kedua, gangguan penggunaan zat, substance use disorder, merupakan pola penggunaan zat-zat psikoaktif secara maladaptif yang menyebabkan terganggunya fungsi atau munculnya tekanan personal. Bentuk non-kimia dari adiksi atau perilaku kompulsif. DSM mengenalkan yaitu gangguan penggunaan zat adiksi yang meliputi gangguan penggunaan zat dan gangguan perjudian yang dianggap sebagai bentuk non-kimia dari adiksi. Perubahan klasifikasi diagnosis berawal dari pemahaman bahwa pola perilaku kompulsif atau adiksi memiliki ciri yang sama dengan masalah terkait obat-obatan, seperti terganggunya kontrol atas perilaku dan perkembangan sindrom putus zat, seperti kecemasan dan depresi, jika perilaku-perilaku tersebut dihentikan secara tiba-tiba. Ketergantungan fisiologis dan psikologis. Ketergantungan fisiologis adalah perilaku penggunaan obat-obatan di mana tubuh seseorang telah berubah akibat penggunaan obat-obatan tersebut secara rutin. Hal ini mengakibatkan orang tersebut memerlukan jumlah obat-obatan yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama, atau memiliki sindrom putus zat yang mengganggu setelah mengurangi atau menghentikan pengobatan. Ketergantungan fisik berbeda dengan adiksi. Adiksi adalah penggunaan obat-obatan secara kompulsif yang diikuti oleh tanda-tanda ketergantungan secara fisik. Ketergantungan psikologis adalah saat orang-orang menggunakan obat-obatan secara kompulsif untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka, seperti bergantung pada obat-obatan tertentu untuk melawan stres atau kecemasan sehari-hari. Tahap-tahap umum menuju adiksi. Berikut adalah beberapa tahap-tahap umum menuju adiksi berdasarkan Weiss RD dan Mirin SM 1987 Cocaine, Washington DC, American Psychiatry Association. Yang pertama yaitu coba-coba, dan yang kedua penggunaan rutin, yang ketiga kecanduan atau ketergantungan. Kategori obat-obatan psikoaktif dan obat-obatan tertentu di setiap kategorinya, dan efek serta risiko yang dimiliki. Yang pertama yaitu depresan. Pertama saya akan menjelaskan tentang depresan ini ya teman-teman. Depresan merupakan jenis obat yang dapat merusak sistem syaraf pusat dengan memperlambat atau membatasi aktivitasnya. Efek dari obat ini adalah pengguna akan merasa bahwa kecemasan dan tekanan yang dimilikinya berkurang, memperlambat gerakan serta mengganggu proses kognitif. Yang kedua, stimulan. Stimulan adalah zat psikoaktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem syaraf pusat, yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan dapat memunculkan rasa senang atau euforia berlebihan. Yang ketiga, halusinogen, yaitu salah satu dari sekian banyak obat-obatan yang menyebabkan distorsi sensori atau halusinasi, termasuk perubahan dalam persepsi warna dan pendengaran. Di sini saya mengambil contoh dari salah satu obat stimulan ya teman-teman, yaitu kokain. Bagaimana kokain mempengaruhi otak? Kokain adalah stimulan kuat yang diekstraksi dari daun koka. Efek kokain dapat langsung terasa meski hanya dikonsumsi sedikit. Kokain adalah stimulan yang kuat mempengaruhi fungsi otak. Inilah sebabnya kokain dapat mengubah suasana dan perasaan, cara berpikir, kesadaran, dan perilaku pemakainya. Efek kokain biasanya akan muncul setelah seseorang menggunakannya. Bahkan dosis kecil saja, kurang dari 100 mg, dapat membuat pemakainya merasa segar, gembira, bersemangat, banyak bicara, percaya diri dalam waktu singkat. Tanda-tanda dan gejala klinis biasanya itu dilatasi pupil, muntah,
tak selera makan, nyeri dada, tekanan darah naik, kejang, koma, dan bisa kematian. Penanganan penggunaan gangguan zat. Yang pertama, itu bisa dilakukan pendekatan biologis. Yang kedua, pendekatan psikodinamika. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dan yang keempat, pendekatan penanganan. Jadi begitu ya teman-teman, kira-kira penjelasan mengenai bab 8 ini. Jadi sekian dan terima kasih.